Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Memandung pujo dan kepada Allah, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang mandang diwate panjang kepada kita yang bersama. Mandang juga sih dan mandang sayang kepada kita yang selaku hamba, sehingga sampai malamnya budanya mandang dapatan hidup di atas permukaan bumi yang fana hinanya. Dilikan ibaknya selalu darsalum ana dua budanya kirim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dan sahabatnya sekalian, dan mulia yaitu kepada almarhum Paduka yang mulia Tunku Hasan Muhammad Widiro, begitu juga kepada seluruh para pejuang-pejuang Aceh yang kada lebih dile awai nuwa Allah. Maka dalam halnya kitanya selaku bangsa Aceh wajib tat bagi kitanya kita ingat dan kenang jasa-jasa para syuhadanya, dan dikenibaknya takzim dan ikraman kepada seluruh bangsa Aceh, bangsa Aceh, baik yang dalam Nanggo Aceh ataupun di Nanggo luar. Jadi dalam halnya lo selaku anu syuhada wilayah Batu Ili juga ingin lo sampaikan bacut tentang masalah kondisi Aceh saatnya setelah 16 tahun perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka. Namun dalam halnya sama-sama kita yang katakan 16 tahun ke perdamaian bangsa Aceh yang diwakili oleh Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM dengan pihak Republik Indonesia sampai uronyo mulai tahun 2005 sampai tahun 2021 takalan hasil perjanjian yang uronyo belum terrealisasi sepenuhnya. Maka dalam halnya Don selaku anak daripada mantan kombatan GAM juga berharap agar supaya pemerintah pusat mengikhlaskan semua perjanjian-perjanjian yang tertera di dalam MOU Helsinki. Salah satunya yaitu yang ingin sampaikan tentang masalah bendera. Jadi masalah bendera sampo uronyo manteng mengambang. Jadi hana titik temu antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Padahal bendera bintang bulan itu sudah dikanunkan dalam kanun pemerintah Aceh, yaitu nomor 3 tahun 2013 sudah ada kanun bahwa bendera bintang bulan itu sudah sah. Akan tetapi ada juga pembatalan dari Mendagri, itu pembatalan sepihak menurut saya tahu atau saya dengar yang disampaikan oleh pemerintah Aceh ataupun DPR Aceh. Pembatalan itu pembatalan sepihak oleh Mendagri di pusat. Gitanya orangnya selaku bangsa Aceh nya perle tamu saboh drode agar supaya mantang yang tercantum di dalam perjanjian MOU-nya nya terrealisasi semuanya. Semua perjanjian itu harus bisa berjalan dengan normal agar supaya Aceh yang kadame lagi rupa sampai seterusnya dalam keadaan damai. Baiknya terjadi hal-hal yang ada diinginkan. Tentang kanun benderanya sudah sah menurut pemerintah Aceh, akan tetapi ada pembatalan menurut pemerintah pusat yang dibatalkan oleh Mendagri, tapi pembatalan itu adalah pembatalan sepihak.
Maka kita berharap kepada pemerintah Aceh atau DPR Aceh untuk menyelesaikan masalah ini agar supaya tidak ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat Aceh di masa yang akan datang. Karena saya dengar dalam beberapa hari ini ada juga pemanggilan Tumpuni selaku ex-Tripoli oleh Polda Aceh terkait pengibaran bendera 4 Desember yang lalu. Jadi ini menjadi suatu PR bagi pemerintah Aceh yang harus bertanggung jawab, yang harus ditanggung jawab oleh pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menyelesaikan masalah ini agar supaya permasalahan tentang bendera ini dapat diselesaikan, supaya tidak ada lagi image-image yang tidak baik di masa yang akan datang terhadap anak-anak bangsa ini. Kemudian ada juga poin-poin yang lain yang perlu juga diselesaikan agar supaya semua yang tertera di dalam MOU Helsinki itu yang sudah disepakati bersama semoga bisa berjalan dengan normal. Kita punya tanggung jawab demi anak cucu bangsa kita di masa yang akan datang. Jadi ketika kita masih ada di sini, hari ini kita masih ada, maka apa yang patut kita perjuangkan bersama agar supaya anak cucu kita di masa yang akan datang nanti tidak ada lagi terjadi perpecahan seperti yang sedang terjadi saat ini setelah damai Aceh tahun 2005 sampai tahun 2021, 16 tahun perdamaian, ini masih mengambang tentang masalah perjanjian Helsinki. Jadi kita juga berharap kepada pihak yang terlibat dalam juru rundingdam ini punya tanggung jawab juga. Harus mereka duduk kembali. Kalau memang salah satu pihak merasa dirugikan, maka ini harus ada jalan. Harus ada jalan lain agar supaya perjanjian ini dapat berjalan dengan semestinya. Kalau memang pemerintah Aceh sudah merasa bahwa MOU Helsinki ataupun perjanjian Helsinki tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa terrealisasinya perjanjian itu, maka pemerintah Aceh bisa mengumumkan kepada masyarakat Aceh bahwa perjanjian itu tidak sah atau perjanjian itu tidak bisa kita jalankan. Semua bukti-bukti MOU sudah dibatalkan. Itu punya tanggung jawab pemerintah. Kalau memang itu tidak bisa dijalankan, maka diumumkan kepada rakyat Aceh bahwa MOU itu hanya sebuah tulisan atau sebuah bahasa yang tetapi isinya tidak ada ataupun tidak bisa dijalankan. Nah, dalam hal ini kita berharap kepada pemerintah agar menyelesaikan perkara ini dengan serius, supaya MOU ini dapat diselesaikan. Kalau memang pemerintah Aceh diam tentang masalah ini, maka yang jadi korban nanti adalah masyarakat Aceh. Yang jadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa. Karena sesungguhnya MOU Helsinki ini adalah sebenarnya ini memberi ruang bagi bangsa Aceh untuk melakukan referendum sesuai dengan poin 6.1 dan titik C. Akan tetapi kita semua di Aceh ataupun kita semua rakyat Aceh kita tidak melakukan tidak memilih ya referendum. Kita hanya menginginkan atau menuntut agar supaya semua bukti-bukti MOU Helsinki itu terrealisasi semuanya seperti yang telah dijanjikan oleh pusat. Menegaskan kembali yaitu bila mana bangsa Aceh ataupun rakyat Aceh melakukan hal-hal yang seperti yang tertuang dalam MOU itu tidaklah bisa dianggap makar. Kadang memang itu dianggap makar berarti
perjanjian ini rasanya tidak ikhlas. Kalau memang perjanjian ini ikhlas, kedua belah pihak merasa ikhlas, jadi tidak ada yang makar. Kalau yang kita lakukan ini adalah semua yang kita lakukan yang tercantum dalam MOU, baru bisa dianggap makar ketika kita menyalahi daripada perjanjian tersebut. Misalnya kita menuntut kemerdekaan, itu bisalah dianggap makar. Kita menuntut merdeka, bisa dianggap makar. Tapi kalau kita tuntut semua perjanjian itu tidak bisa dianggap makar, karena perjanjian itu sudah disepakati bersama kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang bisa dianggap makar. Bila mana kita menuntut di luar perjanjian tersebut, baru bisa kita diklaim atau dianggap oleh pemerintah pusat kita sebagai orang, ataupun perlakuan yang kita lakukan itu atau perbuatan yang kita lakukan itu bisa dianggap makar. Dari segi itulah kita sangat mengharapkan kepada semua elemen ikut turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan Aceh yang belum selesai dengan pemerintah pusat. Terutama sekali anggota yang ada di pusat, seperti yang ada di Senayan sekarang, ada DPD, ada DPR RI yang ada di pusat, itu punya tanggung jawab bersama terhadap penyelesaian Aceh, penyelesaian MOU yang sudah disepakati bersama. Jadi penyelesaian masalah Aceh ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah Aceh saja, akan tetapi semua orang Aceh yang terlibat dalam pemerintahan yang ada di Senayan juga punya rasa tanggung jawab, karena itu adalah amanah daripada bangsa Aceh. Jadi kita harus sama-sama memperjuangkan hal tersebut agar supaya semua yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Jadi hanya komentar yang dapat disampaikan. Lebih dari kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.